Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 atas nama Nur Syafiatul Afifah dengan NPM 171210056 dan Sri Wahyuni dengan NPM 171210209. Mata kuliah Ilmu Kalam semester 7B, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro Lampung. Dosen pengampu Ibu Eka Prasetyawati MUD. Di sini kami akan menjelaskan materi ilmu kalam yang berjudul Pemikiran Aliran Salafi di Indonesia dan Dampaknya. Poin yang pertama yaitu sejarah masuknya Salafi ke Indonesia. Salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab di kawasan Jaziriyah Arabia. Menurut Abu Abdirrahman Al-Thalibi, ide pembaruan Ibnu Abdul Al-Wahhab diduga pertama kali dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada abad ke-19. Inilah pergerakan Salafiyah pertama di tanah air yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan Padiri, yang salah satu tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Gerakan ini sendiri berlangsung dalam kurun waktu 1803 hingga sekitar 1832. Ja'far Umar Tholib mengklaim dalam salah satu tulisannya bahwa gerakan ini sebenarnya telah mulai muncul bibitnya pada masa Sultan Aceh Iskandar Muda pada tahun 1603 sampai 1673. Poin yang kedua yaitu tokoh-tokoh dalam aliran Salafi. Tokoh yang paling pantas dianggap sebagai pejuang salaf adalah Ibnu Taimiyah. Adapun nama lengkap adalah Abdul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Beliau lahir pada 22 Januari 1263 atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Beliau wafat pada 1328 atau 20 Zulhijjah 728 Hijriah. Beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 3 generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat Nabi, kemudian tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para sahabat Nabi, dan tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam. Poin yang ketiga yaitu ajaran Salafi. Pokok ajaran dari ideologi dasar Salafi adalah bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada waktu masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, tidak dikehendaki inovasi yang telah ditambahkan pada abad nanti karena material dan pengaruh budaya. Paham ideologi Salafi berusaha untuk menghidupkan kembali praktik Islam yang lebih mirip agama Nabi Muhammad SAW selama ini. Ibnu Taimiyah dalam bukunya Minhaj as-Sunnah dengan tegas menolak metode rasional Mu'tazilah yang menetapkan adanya harmoni atau kesesuaian, nakli atau transferensi dengan akli atau nalar. Apabila terjadi kontroversi antara keduanya, maka yang digunakan adalah nalar dengan melakukan interpretasi alegoris atau takwil terhadap nakli atau transferensi. Ibnu Taimiyah menawarkan metode alternatif, yaitu harmonitas rasional yang jelas dengan periwayatan yang valid. Maka jika terjadi kontroversi di antara nalar dan nakli, ia menyerahkan pada nakli karena yang mengetahuinya hanyalah Allah SWT semata. Saya akan melanjutkan penjelasan
dari teman saya, yaitu poin keempat dengan judul 3 pokok ajaran Salafi. Salafi ini mencetuskan 3 ajaran. Yang pertama, keesaan zat dari sifat Allah. Yang kedua, keesaan penciptaan oleh Allah. Yang ketiga, keesaan ibadah kepada Allah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keesaan zat dan sifat Allah. Keesaan zat dan sifat Allah menegaskan bahwa sifat-sifat, nama-nama, perbuatan, dan keadaan Allah itu seperti yang tersebut dalam hadis dan Al-Quran. Dimaknai sebagaimana arti lahiriah, tapi menghindari penafsiran secara indrawi, dengan batasan keadaannya berbeda dengan makhluknya. Karena Tuhan itu suci dari sesuatu yang ada pada makhluknya. Dengan arti lain, bahwa pemahaman yang digunakan ialah diantaranya ta'til, artinya meniadakan sifat, dan tashbih, artinya menyerupakan sifat dengan makhluknya. Yang kedua, keesaan penciptaan oleh Allah, yang dimaknai sebagai segala sesuatu yang diciptakan Allah itu merupakan karya Allah mutlak tanpa sekutu dalam penciptaannya. Sesuatu yang datang darinya dan segala sesuatu yang kembali kepadanya. Dari kajian ini, maka timbul persoalan baru, apakah perbuatan manusia itu jabbar, yang merupakan produk nakal dan menolak atas praksis akal atau ikhtiar. Ikhtiar ini bisa juga diartikan sebagai liberasi, yang merupakan produk akal dan interpretasi, alegotis, metaforis, terhadap nakal atau wahyu. Mereka mengambil sifat dan pemahaman antara paham Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Yang ketiga, keesaan ibadah kepada Allah. Ini dimaksudkan bahwa ibadah tidak dihadapkan serta dilakukan kecuali kepada Allah, dengan secara taat mengikuti ketentuan syara dan tidak didorong oleh tujuan lain kecuali untuk dan sebagai sifat taat serta pernyataan syukur. Jadi, kajian ini, ibadah tidak dimasukkan untuk melihat sah batalnya dan tidak pula dalam tinjauan rukun dan syaratnya, tetapi dikehendaki ada tidaknya jiwa tauhid di dalam ibadah ritual itu. Melanjutkan materi dalam poin kelima dengan judul dampak salafi masa kini. Pada zaman modern, kata salaf memiliki 2 definisi yang kadang-kadang berbeda. Yang pertama digunakan oleh para akademisi dan sejarawan. Ini merujuk pada aliran pemikiran yang muncul pada paruh kedua abad 19 sebagai reaksi atas penyebaran ide-ide dari Eropa dan orang-orang yang mencoba memurnikan kembali ajaran yang telah dibawa Rasulullah serta menjauhi berbagai kebid'ahan, khurafat, syirik dalam agama Islam. Yang kedua, ini tuh lebih disenangi oleh para salafi kontemporer secara sepihak, mendefinisikan seorang salafi sebagai muslim yang mengikuti perintah kitab suci secara literal, tradisional, dan bukannya menafsirkan yang nampak tak terbatas dari salafi. Para salafi ini melihat ke Ibnu Taimiyah, bukan ke fitur abad ke-19, Muhammad Abduh Jamal Al-Din Rashid Shida. Melanjut ke poin ke-6, yaitu poin terakhir, dengan judul ciri khas kaum salafi dalam berpakaian. Kaum salafi ini dalam berpakaian
sangatlah signifikan dan sangat memperhatikan masalah berpakaian. Kaum Salafi sangat suka mengikuti gaya berpakaian seperti zaman as-salafus soleh. Contohnya yaitu memakai sorban atau gamis bagi laki-laki, atau memakai celana-celana mengantung, itu bagi kaum Adamnya. Bagi kaum Hawanya biasanya dia memakai cadar, itu kebanyakan memakai cadar. Terima kasih atas perhatiannya dari penjelasan kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.